Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ikhwani wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha anta maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang paling indah untuk kita haturkan pertama kali melainkan puji syukur kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan dan karunia, terlebih kenikmatan yang berkaitan dengan hati kita berupa manisnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada suri tauladan yang mulia Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Para jamaah yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah kita kembali berkumpul di majelis yang mulia ini untuk kembali mempelajari agama Allah, dan khususnya adalah yang berkaitan dengan penyambutan kita terhadap bulan Ramadan, dan tentunya dalam rangka juga menggapai ridha Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tidak ada yang kita buru dan kita cari di majelis ilmu selain ampunan Allah, maka itu sudah cukup sebagai penyemangat kita untuk terus duduk di majelis-majelis ilmu di taman-taman surga dunia. Dan para jamaah yang saya cintai karena Allah, sebagaimana diketahui bahwa kajian kita menjelang Ramadan ini mengambil faedah dari Mukhtasar Lataiful Ma'arif, ringkasan kitab Lataiful Ma'arif, pembahasan Wadhaif Syahri Ramadan, ya, yang asalnya adalah buah karya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca bagaimana Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabat beliau akan kedatangan Ramadan. Nah, di sini isyarat menunjukkan bahwa mukmin yang baik, yang bersih hatinya, yang dipenuhi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala akan gembira dengan kedatangan Ramadan.
mereka saling bergembira menyambut Ramadan. Bagaimana tidak gembira? Pintu surga dibukakan, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Ya. Dan yang paling sedihnya kata Nabi, man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang diharamkan oleh Allah kebaikan bulan Ramadan, sungguh dia adalah hamba yang haram. La haula wala quwata illa billah. Kita tahu jamaah, tidak ada bulan yang lebih baik daripada Ramadan. Allah sendiri yang mengatakan bahwa bulan tersebut bulan yang penuh berkah. Bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan yang di dalamnya ada sebuah malam yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Yang rahmat Allah betul-betul dibuka selebar-lebarnya. Maka betul kata Nabi, kalau ada di antara kita ternyata dalam kondisi tidak baik-baik saja di dalam Ramadan, tetap menyambung maksiat, kita tidak taat dan tidak meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, rahmat Allah yang luas ternyata kita tidak ada di dalamnya. Maka itu sungguh merugi sekali. Ya, dan tentunya kita singgung ya bahwa kenapa seorang hamba bisa seperti itu? Karena tidak persiapan. Kita lanjutkan jemaah paragraf yang berikutnya. Penulis rahimahullah berkata, kam mimman ammala an yasuma hadha asyhara fa khanahu amaluhu fasara qabilahu ila zulmatil qabri. Betapa banyak hamba-hamba Allah yang berandai-andai ingin berpuasa di bulan ini, tapi ternyata apa? Ajalnya mengkhianatinya. Jemaah, kita kena khianati orang yang kita cintai itu sudah biasa. Kita dikhianati oleh manusia itu hal yang biasa. Tapi dikhianati oleh ajal dan angan-angan sendiri itu adalah hal yang paling menyakitkan. Kita beranggap bahwa kita masih hidup esok pagi, kita masih berjumpa dengan Ramadan bulan depan, ternyata angan-angan kita tersebut mengkhianati kita. Subhanallah. Ya. Maka yang ada justru angan-angan kita, ajal kita membawa kita kepada gelapnya kuburan, kata beliau. Terus subhanallah, beliau menukilkan sebuah riwayat dari Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah Islam yang saleh, yang alim, yang zuhud, yang wara', yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di manakah rasa takut kita dari rasa takutnya beliau di zaman ini? Beliau mengatakan di sini, khataba Umar bin Abdul Aziz akhir khutbatin khatabaha. Pernah suatu ketika Umar bin Abdul Aziz itu berkhutbah dengan khutbah yang terakhir yang pernah beliau sampaikan. Jadi khutbah terakhir di hidupnya. Faqala fiha, maka dia berkata di dalam khutbah tersebut, innakum lam tukhlaqu abatha, wahai hamba-hamba Allah, kalian tidaklah diciptakan sia-sia, walan tutraku sudah, dan kalian tidaklah dibiarkan begitu saja. Wa innalakum ma'adan yanzilullahu fihi lil fasri baina ibadih, sesungguhnya kalian memiliki tempat kembali di mana Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan keadilan antara hamba-hambanya di antara kalian. Faqad khaba wa khasira man kharaja min rahmatillahi allati wasi'at kulla syai'. Subhanallah. Wa hurima jannatan arduha as-samawati wal ard. Sungguh celaka dan merugi seorang hamba yang keluar dari rahmat Allah
yang mana rahmat Allah Subhanahu wa taala tersebut luasnya meliputi segala hal, dan sungguh celaka dan merugi seorang hamba yang diharamkan dari surga, yang mana surga luasnya seluas langit dan bumi. Surga jamaah seluas langit dan bumi, penghuninya tingginya 60 hasta 30 meter, besar. Kampung yang abadi, yang luas, rahmat yang luas. Ternyata tempat yang luas tersebut tidak ada kita di dalamnya. Itulah kerugian jemaah. Rugi itu bukan tidak dapat ngantri makan lauk yang kita suka, tidak dapat tiket mau ke pantai. Rugi itu ketika kita tidak dapat rahmat Allah, padahal rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Itulah yang rugi jemaah. Dan ini renungan ini harus kita ulang-ulang di sanubari kita. Apakah kita termasuk orang yang dirahmati atau tidak? Berikutnya, ala tarawna annakum fi aslabil halikin. Tidakkah kalian melihat bahwa kalian itu akan menjadi peninggalan orang-orang yang kalian tinggalkan? Kalian akan meninggalkan warisan untuk orang-orang sebelum kalian. Ya. Wa sayarithuha ba'dakumul baqun kadzalika hatta turadda ila khairil warithin. Dan kalian dan orang-orang sebelum kalian akan mewarisi kalian. Jadi kita ini asalnya adalah peninggalan orang tua kita, dan kemudian kita pun akan mati dan menjadi warisan peninggalan untuk orang-orang yang masih hidup setelah kita, sampai kalian dikembalikan kepada sebaik-baik yang mewarisi. Wa fi kulli yawmin tushayyi'una ghadiyan wa ra'ihan ila Allah qad qada nahbahu wa qada ajaluh. Dan setiap hari kalian mengantarkan mayat-mayat, jenazah-jenazah pulang pergi mereka kepada Allah. Kita mengantar mereka pulang pergi, yang mereka sudah menghadap Allah, sudah selesai ajalnya, sudah habis waktunya. Fatwaddi'unahu wa tada'unahu fi sada'in minal ardi ghairi muwassadin wala mumahadin. Kalian berpisah dengannya dan kalian meninggalkan jenazah tersebut di atas sebuah lubang tanah. Ya, kalau di dalam berarti di sebuah lahat yang tidak berbantal dan tidak beralas. Qad khala'al asbab wa faraqal ahbab wa sakanat turab wa wajahal hisab. Yang sungguh jenazah tersebut telah melepaskan semua peninggalannya, berpisah dengan semua kekasihnya. Dia pun tinggal di dalam tanah dan akan menghadap kepada hisab. Ghaniyan amma khallafa faqiran ila ma aslafa. Dia tidak butuh dengan apa yang dia tinggalkan. Dia tidak butuh dengan harta-harta yang dia tinggalkan. Akan tetapi yang dia butuhkan adalah dengan amal yang sudah dia lupakan, dia tinggalkan. Fattaqullaha ibadallah qabla nuzulil mauti wa inqida'i mawaqitih. Bertakwalah kalian kepada Allah, wahai hamba-hamba Allah. Takutlah kalian kepada Allah sebelum datangnya maut dan selesainya waktu-waktu ajal tersebut. Wa inni la aqulu lakum hadhil maqalah wa ma a'lamu inda ahadin minadz-dzunubi aktsara mimma a'lamu indi. Subhanallah, tawaduknya beliau. Dan sesungguhnya aku mengucapkan kepada kalian ucapan ini, dan aku tidak mengetahui seorang pun yang paling banyak dosanya dibandingkan aku. Subhanallah. Walakinni astaghfirullah wa atubu ilaih. Akan tetapi aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Tsumma rafa'a tarfa ridaih. Kemudian beliau pun
mengangkat ujung selendangnya. Wa baka hatta syahaqa, beliau pun menangis sampai tersendu-sendu, sampai tersungkur. Thumma nazala anil mimbar, kemudian beliau pun turun dari mimbar itu. Fama ada ilal mimbar ba'daha, dan beliau tidaklah kembali ke mimbar itu lagi hatta mata rahmatullah alaihi, sampai beliau pun meninggal. Jadi itu khutbah yang terakhir, yang intinya adalah mengingatkan kita bahwa pentingnya kita menyiapkan bekal kita. Pentingnya jamaah kita menyiapkan bekal kita jamaah. Subhanallah, mempersiapkan Ramadan saja harus dari awal 2 bulan dari Rajab, ilmunya, latihan amalnya. Gimana persiapan untuk menghadapi kehidupan yang abadi? Siapkah kita melewati sirat jamaah? Jangankan sirat, siapkah kita menghadapi sakaratul maut? Siapkah kita ditanya mungkar dan nakir? Siapkah kita berdiri di padang mahsyar? Siapkah kita dikisos? Subhanallah, ya. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali membawakan bait syair yang sangat indah sekali. Beliau berkata, ya dzalladzi ma kafahu dzanbu fi rajabi hatta asa rabbahu fi syahri sya'bani. Wahai orang yang tidak cukup melakukan dosa di bulan Rajab sampai dia pun memaksiati Rabbnya di bulan Sya'ban. Laqad adallaka syahru shaumi ba'dahuma fala tusayyirhu aidan syahra isyan. Dan sungguh telah datang kepada kalian bulan puasa setelah bulan Rajab dan Sya'ban, maka janganlah kalian menjadikan bulan Ramadan itu juga sebagai bulan kemaksiatan. Watlul Qur'ana wasabbih fihi mujtahida fa innahu syahru tasbihin wa qur'ani. Bacalah Al-Quran dan sucikanlah nama Allah dengan sungguh-sungguh di dalamnya, karena sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan untuk berzikir dan membaca Quran. Wahmil ala jasadin tarjun najata lahu fasawfa tudramu ajsamun binirani. Dan bawalah jasad tersebut, artinya bawalah jasad kita, letihkanlah, capekkanlah, pakailah, maksimalkanlah dengan mengharapkan keselamatan di hari kiamat. Karena kelak khawatir jasad tersebut akan dimakan oleh api. Kam kunta ta'rifu mimman sama fi salafin min baini ahlin wa jiranin wa ikhwani. Betapa banyak engkau melihat, engkau mengetahui orang-orang yang berpuasa sebelumnya, baik itu keluarga, tetangga dan saudara-saudara. Afnahumul maut wastabaqaka ba'dahum hayyan fama aqrabal asi minad dani. Hayyan fama aqrabal qasi minad dani. Ternyata kematian pun memfanakan mereka dan engkau tetap hidup setelah mereka. Dan aduhai betapa dekatnya jarak orang yang jauh dengan yang dekat. Subhanallah, ketika sudah dibangkitkan, jarak antara manusia terdahulu dengan yang sekarang betapa dekatnya. Berkumpul di tempat yang sama, dihisab di tempat yang sama. Wa mu'jabin min bithiyabil 'idi yaqta'uha fa asbahat fi ghadin athwaba akfani. Aduhai betapa anehnya pakaian orang-orang yang berhari raya. Dia potong pakaian tersebut, ternyata pakaian itu di hari esok menjadi kafan-kafannya. Hatta mata ya'murul insanu maskanahu masiru maskanihi qabrun lil insani. Subhanallah. Sampai kapan seorang insan akan memakmurkan tempat tinggalnya, dihiasi, dimakmurkan. Lebaran kita lihat, bukan berarti tidak boleh, tapi ini renungan dari beliau. Kita sibuk menghiasi tempat tinggal kita dan seterusnya, pakaian kita. Padahal kata beliau, tempat kembalinya adalah kuburan manusia. Subhanallah. Makanya para sahabat ketika dilihat rumahnya tidak ada apa-apa, disuruh isi perkakas, dihiasi, dia tidak mau. Ya, dan mereka mengatakan, aku
akan mengisi rumahku di tempat yang lain. Maksudnya di surga. Subhanallah, jemaah. Alhamdulillah selesai pembahasan yang pertama tentang menyambut kedatangan bulan Ramadan. Maka kita masuk kepada pembahasan yang kedua dari kitab ini, yaitu tentang keutamaan puasa. Kita sangat butuh dengan penjelasan akan keutamaan puasa agar kita semangat puasa Ramadan, dan tentunya sebelum puasa Ramadan kita semangat latihan puasa di bulan-bulan ini, di hari-hari ini. Ya. Kita baca di sini kata beliau fi fadlis siyam, tentang keutamaan puasa. Fi sahihaini an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Dengarkan hadis ini jamaah, ingat-ingat, tancap di dalam hati dan jadikan motor penggerak untuk kita semangat berpuasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amali bani Adam lahu, setiap amal Bani Adam adalah miliknya. Al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhi'fin. Yang namanya satu kebaikan itu dikalikan 10 sampai 700 kali lipat. Itu asalnya penghitungan amal saleh. Kemudian apa kata Nabi? Qala Allahu azza wa jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, seolah-olah apa? Ketika Nabi sedang berbicara, Allah menyangga. Karena ingat, hadis qudsi itu apa makna hadis qudsi? Lafadznya dari Nabi, tapi yang menyampaikan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi SAW sedang berbicara seperti tadi, tiba-tiba Allah menyela. Allah melanjutkan sabda Nabi SAW, sehingga yang menyampaikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa siyam, kecuali puasa. Puasa tidak termasuk hitungan kali lipat 10 sampai 700. Fa innahu li, karena sesungguhnya puasa adalah milikku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Artinya pahala puasa tidak ada batasnya. Subhanallah. Satu-satunya di antara ibadah yang Allah sandarkan dengan namanya Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menyandarkan sesuatu dengan namanya, itu menunjukkan pemuliaan jemaah. Kita saja kalau tokoh di dunia, tokoh-tokoh penting dunia, ketika dia mengaku sesuatu itu sebagai miliknya atau keluarganya atau temannya, bangga enggak? Bangganya minta ampun. Ya Bang Grivaldi, kawan saya, kata Pak Prabowo misalnya. Senang enggak? Senang, kata Pak Presiden. Langsung apa, kalau mungkin di medsos ya, naik followernya. Ya subhanallah. Nah ini Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala, menyandarkan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Allah pencipta langit dan bumi. Betapa mulianya ibadah itu. Berikutnya, innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli, sesungguhnya hambaku, kata Allah, meninggalkan syahwatnya, makanannya dan minumnya karenaku. Meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kata Nabi, lis-shaimi farhatan, orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, yang pertama bahagia saat dia berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan yang kedua berbahagia saat dia berjumpa dengan Rabbnya. Terus wala khulufu fami shaimi indallahi atyabu min rihil miski, sungguh bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah jauh lebih harum daripada minyak misik.
Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li. Semua amalan anak Adam adalah miliknya kecuali puasa, sesungguhnya puasa adalah milikku. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dan di dalam riwayat milik Bukhari, likulli amalin kafaratun wa shaumu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal itu memiliki kafarah dan puasa adalah milikku dan aku yang akan membalasnya. Wa kharraja al-Imam Ahmad min hadzal wajhi wa lafdhuhu, dan Imam Ahmad mengeluarkan juga dengan sisi ini, dan lafadznya adalah kullu amal ibni Adam kafaratun illa shauma was shaumu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan anak Adam adalah ada kafarahnya kecuali puasa, karena puasa milikku dan aku akan membalasnya. Nah, mulai setelah Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali menyampaikan dalil utama tentang keutamaan puasa. Ini di antara dalil utama jamaah tentang keutamaan puasa. Di antara dalil paling inti yang harusnya menjadi penyemangat kita untuk berpuasa. Nah, setelah beliau menjelaskan dalilnya, beliau pun menjelaskan maknanya. Kita lihat. Nah, pertanyaannya jamaah, tadi kan Nabi mengatakan satu kebaikan itu dikali 10 sampai 700. Kemudian Allah menyampaikan kecuali puasa. Artinya puasa tidak ada batasan pahalanya. Puasa karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasan untuk pahalanya. Dan adakah ibadah lain yang Allah dan Rasulnya janjikan pahala sebesar ini? Subhanallah jamaah. Makanya puasa itu adalah kebiasaan orang-orang saleh. Bahkan kata Imam Rajab, ya, puasa itu adalah maharnya bidadari surga. Kalau mahar bidadari dunia, sering-sering ngajak ngenam, ya kan? Pas daftar biodata cek, kenalan abang nih suka ngajak jalan-jalan enggak nih? Enggak suka, tolak, ya. La haula wala quwata illa billah. Berikutnya kita lihat kenapa puasa pahalanya tanpa batas. Kata beliau, fa inna siyama minas sabri, karena sesungguhnya puasa termasuk dari kesabaran. Puasa termasuk dari kesabaran. Sedangkan sabar, waqad qala Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah berfirman. Dalil tentang pahala sabar itu surah Az-Zumar ayat 10. Dalil tentang pahala sabar surah Az-Zumar ayat 10. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan dibalas, ditunaikan pahalanya tanpa batas. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, telah mengikrarkan, telah menjanjikan bagi orang yang sabar bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang tanpa batas. Dan subhanallah, kita lihat, wasabru thalathatu anwa'in, dan sabar ada 3 macam. Sabar ada 3 macam. 1. Sabrun ala ta'atillahi azza wa jalla, sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam puasa, dalam solat malam, solat tarawih, sabar dalam mentaati Allah. 2. Wa sabrun an maharimillah, sabar dalam meninggalkan keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Sabar meninggalkan keharaman, meninggalkan maksiat. Aduhai, sabar yang paling berat ini jemaah. Sabar yang paling berat di muka bumi, sabar meninggalkan keharaman. Betapa beratnya sabar ini jemaah. La haula wala quwata illa billah. Yang ketiga, wa sabrun ala aqdarillahil mu'limati, dan sabar terhadap takdir Allah yang pedih. Sabar terhadap takdir Allah yang pedih. Ini 3 macam sabar. Terus memangnya apa kaitannya 3 macam sabar ini dengan puasa? Apa kaitannya? Kita lihat nih penjelasan yang sangat indah. Wa tajtami'u thalathatu kulluha fi shaum, dan semua sabar ini terkumpul di dalam puasa. Subhanallah. Tidak pernah ada 3 macam sabar
terkumpul dalam satu ibadah kecuali dalam puasa. Subhanallah. Sangat luar biasa para jamaah. Kita lihat bagaimana penjelasannya. Fa inna fihi sabran ala taatillah. Karena di dalam puasa terdapat sabar dalam mentaati Allah. Sabar kita mentaati Allah. Allah suruh kita untuk tidak makan, tidak minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sabar kita lakukan itu. Sabar kita sholat tarawih 1 jam, sebagian tempat mungkin 2 jam. Ya, subhanallah. Kemudian wasabran amma harramallahu ala sa'imin syahwat. Dan di dalam puasa terdapat sabar terhadap hal-hal yang Allah haramkan bagi orang yang berpuasa dari syahwat-syahwat. Pembatal-pembatal puasa. Apa pembatal puasa paling inti? 3. Yang paling utama dan paling berat adalah berhubungan suami istri. Ya, yang kedua makan, yang ketiga minum. Nah, semua ini syahwat. Semua ini syahwat dan kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Terus yang ketiga wasabran ala ma yahsulu lis-shaim fihi min alamil ju'i wal atshi wa dhifin nafsi wal badan. Dan di dalam puasa terdapat sabar terhadap hal-hal yang muncul pada orang yang berpuasa berupa takdir yang tidak mengenakkan. Apa itu? Yaitu pedihnya lapar, pedihnya haus, lemahnya badan. Itu kan takdir yang muncul apabila kita puasa. Dan 3 macam sabar ini subhanallah terkumpulkan di dalam puasa. Ada ndak yang seperti ini di ibadah lain? Cari jamaah. Haji masih boleh makan minum, ya kan? Bahkan tidak tepat kita puasa Arafah kalau lagi haji. Ya. Apalagi sholat benar tidak boleh makan, tidak boleh minum, tapi bentar. Dalam sebuah pendapat malahan disebut kalau sholat sunnah boleh minum. Subhanallah. Tapi puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari 1 bulan lagi lamanya. Subhanallah. Belum azan ya. Kemudian, nah ini faedah yang sangat indah dan jarang kita renungkan jemaah, jarang tersadarkan pada diri kita. Subhanallah. Dan ini diantara faedah yang sangat penting kata beliau. Wa hadzal alamun nasyi'u min a'mali ta'at yuthabu alaihi sahibuhu. Nah, ini penting ini. Setiap kepedihan yang muncul dari ketaatan pasti akan dibalas dengan pahala. Apa tadi faedahnya jemaah? Setiap kepedihan yang muncul dari ketaatan akan dibalas dengan pahala. Subhanallah, pedih nih, pedih duduk lama-lama di majelis taklim, jangan kira tidak dapat pahala. Pedih jalan kaki ke masjid, motor rusak, jangan kira tidak dapat pahala. Pedih sakit kaki gara-gara dorong motor kawan mogok, jangan kira tidak dapat pahala. Termasuk juga dengan puasa. Rasa pedih yang kita rasakan dari lapar, haus, lemas, jangan kira tidak berpahala. Bahkan di antara seindah-indahnya kepedihan dalam kehidupan adalah kepedihan yang tumbuh karena ketaatan kepada Allah. Pedih meninggalkan maksiat, pedih jamaah meninggalkan maksiat. Sakit rasanya meninggalkan maksiat yang kita sukai. Ya, pedih ketika kita mentaati Allah, itu pedih. Tapi semua itu diganjar oleh Allah. Dan memang ad-dunya darul bala, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu tempat ujian, dunia itu penjara bagi orang beriman. Sakit memang di dunia, sakit memang. Fa in ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Wahai Muhammad, wahai para sahabat Muhammad, kalau kalian merasa pedih, orang-orang musyrik pun merasa pedih, sama hidup kalian pedih. Jangan merasa paling sakit sendiri di dunia, kata Allah. Akan tetapi wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Bedanya kamu mengharapkan apa-apa dari Allah yang tidak mereka harapkan.
Kamu mengharapkan surga, kamu mengharapkan rahmat, kamu mengharapkan ampunan, dan orang musyrik tidak mengharapkan itu. Mereka mengharapkan dunia. Subhanallah, ya. Terus beliau membawakan dalil tentang faedah ini. Kepedihan yang muncul dari ketaatan. Surah At-Taubah ayat 120. Surah Taubah ayat 120 ini ayat di antara ayat yang sangat luar biasa juga jemaah. Kama qala ta'ala fil mujahidin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang mujahid. Jadi asalnya ayat ini tentang para mujahidin, orang yang berjihad. Kita baca. Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'una mawti'an yaghidhul kuffar wala yanaluna min aduwwin naila illa kutiba lahum bihi amalun salih innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Artinya, dzalika bi annahum la yusibuhum dhama' wala nasab wala makhmasatun fi sabilillah. Yang demikian itu tidaklah mereka tertimpa rasa haus, kesusahan di jalan Allah. Tidaklah mereka menginjakkan kaki di tempat di mana orang-orang kafir murka kepada mereka, dan tidaklah mereka merasakan sakit dari musuh-musuh mereka, kecuali semua itu dicatat oleh Allah sebagai amal saleh. Sayatan pedang para mujahidin, aduhai betapa sakitnya jemaah. Langkah kaki para muhajirin ratusan kilo, aduhai betapa pedihnya jemaah. Semua itu dicatat sebagai pahala. Kita kalau ingin hidup nyaman di dunia, kita salah tempat jemaah. Kita ingin hidup nyaman di dunia, kita salah tempat. Dunia tempatnya bercapek-capek, bersakit-sakit di jalan Allah. Kita belum kena hujani tombak, kita belum kena hujani tebasan-tebasan pedang, kita belum kena hujani cacian makian, kita belum kena boikot, kita belum ada apa-apanya rasa sakit yang kita rasakan jemaah dibandingkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dibandingkan apalagi para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ada yang sampai dibelah badan mereka oleh kaumnya. Rasa sakit yang kita miliki, yang kita rasakan belum ada apa-apanya jemaah. Rasa pedih yang kita haturkan untuk Allah dan karena Allah belum ada apa-apanya jemaah. Belum ada apa-apanya. Perjuangan kita di jalan Allah, untuk Allah, karena Allah, meraih ampunan Allah, belum ada apa-apanya jemaah. Kita masih merasakan kenyamanan. Maka semangatlah untuk berpedih-pedih di jalan Allah. Semangat mencari ilmu, semangat mencari nafkah di jalan Allah. Kita gunakan lagi untuk Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala. Capek-capek mengumpulkan dunia untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Capek-capek kita olahraga untuk apa? Untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup untuk apa lagi yang dicari jemaah? Setelah kita kumpulkan capek-capek, ternyata akan kita tinggalkan. Di antara kenyataan pahit bagi seorang manusia adalah dia hidup tidak bawa apa-apa. Capek-capek hidup mengumpulkan apa-apa, meninggal pun tidak bawa apa-apa, tapi ternyata dihisap akan semua apa-apa yang dia tinggalkan tidak dibawa ke kuburan. Itulah kenyataan pahit bagi seorang manusia. Makanya kebiasaan para salafus saleh kalau meninggal sangat jarang mereka meninggalkan harta yang banyak. Udah keduluan diinfakkan di jalan Allah. Sekarang jamaah mau haji, mau umroh, bagi kita yang punya rezeki, berangkatlah. Pondok banyak, ustadz-ustadz yang kurang mampu banyak, yang motornya rantainya copot, rantainya bocor, guru-guru ngaji di pelosok-pelosok, kaum muslimin yang belum kenal Islam, tauhid dan sunnah masih banyak. Berkorbanlah kita jalan Allah. Usahakan kita punya amal soleh rahasia yang memang pedihnya kita yang tahu, kita yang rasakan, dan tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Aduhai senikmat-nikmatnya ketaatan, senikmat-nikmatnya amal saleh. Subhanallah, ya.
Kemudian kata Allah, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik, pahala orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi itu di antara alasan kenapa pahala puasa itu tanpa batas. Karena alasannya puasa adalah ibadah kesabaran. Dan kemudian beliau pun menjelaskan lagi, apa di antara alasan kenapa pahala puasa itu bisa lebih besar. Beliau sebutkan alasan yang lain. Dan ini subhanallah alasan yang sangat penting jemaah. Sebab yang sangat penting kata beliau, wa'lam anna mudha'afatal ajri lil a'mali takunu bi asbab. Ketahuilah bahwa di sana ada sebab-sebab lain untuk penglipatan pahala amal. Sebab-sebab penglipatan pahala amal. Nah, ini harus cerdas jemaah. Jadi seorang mukmin itu berusaha amalnya baik walaupun ringan tapi pahalanya besar. Caranya bagaimana? Beribadah di atas ilmu. Cari waktu yang pas, ibadahnya sesuai dengan waktu tersebut. Subhanallah. Yang pertama kata beliau, di antara sebab penglipatan pahala, syaraful makanil ma'mulu fihi dzalikal amalu. Mulianya tempat di mana kita beramal. Mulianya tempat di mana kita beramal. Kal harami, contohnya seperti tanah haram. Tanah haram, subhanallah. Yang ada rezeki umrah ketika bulan haram, iktikaf ketika bulan haram. Subhanallah. Kita meraih pahala sebesar-besarnya. Kemudian bagaimana kelanjutannya untuk penglipatan pahala dan rahasia juga di balik puasa yang lainnya, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.